Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Clean girl makeup ya. Do you see my nails right now? It's always like that. Setiap 3 bulan sekali gue selalu punya hobi baru yang gue lakukan. Kalau nggak hobi baru ya hobi-hobi lama yang akhirnya gue perfect. Jadi ya kalau follow gue di Instagram isinya kutekan semua. As you guys can see makeup gue agak-agak clean girl ya. Sesuai dengan tema video ini. Hari ini gue pengen nge-review 6 tinted moisturizer. 6 tinted moisturizer yang bakal gue review ini adalah 6 tinted moisturizer yang lo pada rekomendasikan ke gue ya. Tadi gue bilang 7 karena gue masih agak ragu apakah gue harus masukin si Rare Beauty tinted moisturizer ini ke videonya. Ini karena dia doang yang high end dan harganya lebih dari 300.000, jadi kayak hampir-hampir tidak seimbang gitu loh. But I'm still gonna talk about it a little bit. Jadi 6 tinted moisturizer yang bakal gue omongin di video ini tuh ada dari Sari Ayu, Joy Lab, abis itu Cica, Tint of You, Rose All Day, of course, Makeover Power Skin, dan juga of course Maybelline Fresh Tint, Fit Me Fresh Tint. Awalnya pengen ngebuat rating seperti biasa dimana oh ya nggak suka, biasa-biasa aja, jangan suka banget, tapi honestly, oke, jujur aja, aku lupa ada semuanya. Ini bagus. Ada satu tinted moisturizer ini bikin gue gedek-gedek dan kesel banget. Tapi it's like in general, mereka semua ini bisa kepake dan hasilnya oke di muka gue ya. So with that said, gue bakal omongin satu-satu aja. Timestampnya ada di bawah kalau misalnya pengen langsung skip ke produk tertentu. Dan I'll let you know kira-kira ada 7 ini mana yang bisa gue rekomendasikan sesuai dengan standar Livni. Kulit oily, banyak banget bekas jerawat. Oh, pori-porinya besar. Gak perlu gue jelasin lagi kelupaan tinted moisturizer itu apa, right? Kayak oh ya, low coverage foundation. It's not really foundation, it's makeup, okay? Makeup, moisturizer please pisahin aja. Apalagi kalau kulit lu kering ya, do not. Oh, dan kebanyakan tinted moisturizer itu ada SPF-nya, jadi membantu untuk perlindungan dari sinar matahari. Ingat apa yang gue bilang, pisahin skincare dan makeup lo. It will make your life much easier. Jadi kalau dilihat lagi makeup gue nggak terlalu clean girl ya. It's the hair, rambutnya ini agak mengingatkan gue sama video-video gue zaman dulu if you remember. Oke, so let's begin. Tinted moisturizer pertama bakal gue omongin di video ini datang dari Sari Ayu tinted moisturizer, namanya ya SPF 20 Moist and Natural Look untuk 30 gram. Harganya kemarin gue beli 60.000, di bawah 60.000 lah ya. Dan untuk si Sari Ayu Marta Tila Art Tinted Moisturizer ini ada 3 shade. Untuk brand yang biasanya cuma ada 3, 4, 5 shade, biasanya gue pasti bakal beli 2, oke? Karena you know lah, trust issue. Satu warna pasti tidak akan cocok di kulit gue, tapi with tinted moisturizer, you know lah sifat tinted moisturizer itu seperti apa. Harusnya low coverage, jadi hari tinted moisturizer itu bisa dipakai 3-4 skin tone. However, with Sari Ayu Tinted Moisturizer ini, gue harus gabungin, oke? Dua-duanya shade 02 natural dan shade 03 dark. Ashy, oke? Ashy face, ashy heaven. Gue berusaha untuk mengerti alasan Sari Ayu itu kenapa. Asumsi gue adalah Sari Ayu of course pasti punya pabrik di Indonesia ya, karena mereka mega beauty brand di sini. Tapi gue masih tidak bisa mengerti kenapa mereka tidak mau improve when it comes to their shade range, even shade undertone lah. It's like kenapa lo masih buat produk-produk complexion yang undertone-nya abu-abu seperti ini, terlalu pink gitu loh. Like listen, I'm not saying kalau nggak ada orang Indonesia yang punya undertone pink seperti ini ya. Tapi ini dia alasannya kenapa brand-brand lokal Indonesia terbaru itu pada ngebuat complexionnya kuning semua. Karena mereka trauma produk-produk seperti ini. Shade yang pertama yang gue coba itu yang 03 dark. Oke, di asumsi gue oh ya kalau kegelapan dikit gak apa-apa. Tapi somehow it also behaves like a foundation. Jadi walaupun ini namanya tinted moisturizer, dia masih kasih medium coverage yang akhirnya itu gue bilang ngebuat dia susah dipakai untuk skin tone gue. Even 02 atau enggak 03 gue harus gabungin untuk mendapatkan shade yang cocok. Coverage-nya itu terlalu tinggi basically, oke? Ini komplain yang sangatlah aneh. Kayak terlalu high coverage untuk tinted moisturizer. Basically terlalu mirip foundation untuk bisa dipanggil tinted moisturizer. But apakah dia ngeblend di muka gue? Yes. Apakah dia tahan di muka gue? Yes. Bagus juga kelihatannya walaupun again muka gue abu-abu banget. But it still sticks lah. Cuman rasanya ya itu kayak pakai foundation. Kalau misalnya lo pengen mulai dengan 3 shade, at least buat low coverage lah. Jadi banyak skin tone tuh bisa at least pakai 1 shade doang. Ini terlalu tinggi. Kayak jarang banget gitu kan lu denger gue komplain soal produk complexion di mana bilang ini terlalu tinggi, coverage-nya nggak bagus. Karena aku maunya low coverage yang natural. Ini hasilnya tuh natural finish tapi nggak natural look. Ngerti kan maksud gue? Kayak iya kayak lu pakai foundation yang finishnya itu nggak matte, nggak glowing, natural finish, but you know lu pakai foundation di muka lo. Sedangkan of course tujuan orang-orang pakai tinted moisturizer itu biar kesannya lu nggak kayak pakai apa-apa di wajah lu.
ringan. Jadi paling saran gue kalau misalnya pengen nyobain Sari Ayu Tinted Moisturizer ini, anggaplah dia full coverage tinted moisturizer atau enggak medium coverage foundation ya. Jangan berharap kayak lu pakai satu shade doang itu pasti bisa masuk di kulit lo karena oh dia pasti low coverage gitu. No. Ini jelas banget coveragenya, berasa kayak pakai foundation sekali. Komplain gue untuk brand-brand jadul seperti Mustika Ratu, Martha Tilaar ini pasti akan selalu sama ya, dimana apakah ada alasan spesifik gitu di mana lu tidak mau improve product complexion lo? I'm curious. I'm curious. Apakah karena lu pengen memperpetuate the standards that we all have di mana orang-orang pengen warna kulitnya lebih terang or not? Karena it seems like lu punya segala fondasi untuk mengimprove brand lu menjadi lebih baik lagi, but you chose not to. There's another complaint for the brand itself, but in general tinted moisturizer-nya Sari Ayu almost like a foundation. It depends, kalau lu suka yang seperti itu pakai aja, tapi I cannot recommend this as a tinted moisturizer, at least ya. Kurang natural, terlalu berasa kayak pakai foundation. Tinted moisturizer yang bakal gue review selanjutnya adalah dari Cica, ini namanya Tint of You. Your easily blendable lightweight tinted moisturizer. Untuk di Cica ini gue punya 2 shade medium dan shade deep. Mereka cuma punya 3 shade sekarang. Ini harganya berapa ya? 159.000. Is it the most expensive one? Ini kayak dari brand lokal yang gue review sekarang itu yang paling mahal ya. Untuk packagingnya aku tidak bisa komplain apa-apa. It's a glass packaging, lovely, beautiful. Maksudnya berasa banget kalau ini itu kuat. Lu nggak perlu takut dia bocor atau nggak jatuh pecah gitu. Kuat banget nih. Ini hampir sama kayak si Sari Ayu tadi yang gue omongin. Di mana ini tinted moisturizer berasa foundation. Shade yang gue beli adalah shade medium dan deep. Seperti yang gue bilang, kenapa dia berasa seperti si Sari Ayu tadi, karena emang bukan tipe yang bisa gue pakai sendiri gitu loh. Could be karena dia terlalu jauh gitu ya warna shade range-nya. Dimana gue berasa gue harus selalu menggabungkan ini. Yang jelas nomor medium gak bisa gue pakai sendiri dan juga yang deep gak bisa gue pakai sendiri. Lu bisa lihat perbedaannya di situ. Tapi ya bisa gue bilang konsistensinya jauh lebih berbeda. Ini jauh lebih cair. I would say ini lumayan ringan ya, tapi tetap medium coverage, so it's honestly really good. Ini I like. Salah satu tinted moisturizer yang sangat-sangatlah nyaman untuk dipakai. Gue nggak berasa berat sama sekali. Finishnya natural di muka gue, lebih ke natural matte, I must say ya. Jadi nggak terlalu nggak berasa glowy, nggak kayak pakai moisturizer. Tergantung base lu kayaknya deh. Kalau misalnya base lu lebih matte, pasti of course hasilnya lebih matte. Kalau base lu lebih glowy, hasilnya lebih glowy. Jadi ngikutin base lu aja seperti apa. I don't really have that much to say about si Cica Tint of You tinted moisturizer ini, karena the fact that gue nggak bisa pakai sendiri itu very troublesome honestly. Kayak apakah gue harus beli 2 untuk mendapatkan shade yang sama, itu susah banget. Itu sangatlah merugikan gue karena gue harus beli 2 dan jatuhnya ini untuk pakai sekali aja gue udah ngabisin 300.000. Bukan pakai sekali sih, tapi untuk wajah gue udah ngabisin 300.000 dibanding let's say lu pada yang kulitnya lebih terang cuma ngabisin 160.000. Komplainnya juga hampir sama dengan si Sari Ayu, walaupun yes it's good. Lebih berasa kayak tinted moisturizer ya, I must say, nggak seberat, nggak setik si Sari Ayu, di mana Sari Ayu itu berasa kayak pakai foundation banget. Ini tetap berasa kayak tinted moisturizer. Untuk bilang kualitasnya ini tidak bagus ya enggak, cuman membebankan gue aja di mana gue harus gabungin 2 warna ini untuk mendapatkan warna yang cocok buat gue. It's like what's the purpose of being tinted moisturizer then? Yang akhirnya ngebuat gue jarang banget untuk pakai tinted moisturizer ini. Gue harus ambil 2, dia lumayan berat by the way ya. Kalau misalnya lu pengen bawa ini travel, ini lumayan berat, tapi at least dia gak gampang pecah. Packagingnya doang sih bisa gue puji dari tadi. Karena kalau misalnya pengen ngomongin kualitas soal si Cica Tint of You ini, itu ada yang jauh lebih bagus dibanding dia dengan warna yang cocok di gue. Jadi iya, untuk harga segitu lumayan kecewa in a sense, kayak gue udah bayar seharga 160.000 tapi tetap aja gue harus beli 2 karena warnanya nggak pas buat gue, so why would I bother? Tinted moisturizer selanjutnya yang bakal gue omongin adalah datang dari brand lokal. I'm not sure. Kayak pernah gue denger kalau ini adalah brand Thailand, tapi ternyata akhirnya brand Cina. Jadi like gue tidak mau terbiasa untuk dibohongi. Ya, kalau misalnya lu emang brand Cina, jujur aja, please. Kayak I understand. Tinted moisturizer yang bakal gue ngomongin selanjutnya datang dari JoyLab. Namanya ini Skin Tone Moisture Tint in shade Happy. Kalau lu ingat gue pernah buat review tersendiri untuk si skin tint ini ya dari JoyLab tahun 2020, and my opinion still stands, dimana gue suka banget sama tinted moisturizer ini. It's a glowy tinted moisturizer yang hasilnya itu indah di muka lo, with low coverage, jadi natural banget. Tinggal tambahin concealer, abis itu bedak, makeup lu jadi, tahan lama. It's
beautiful. Lanjut aja ke komplain ya, my friends. Kemana ini warna lainnya? Kenapa cuma ada 2 doang di e-commerce sekarang? Aku cuma ada warna happy sama satu lagi itu yang terang. I don't know which. I'm grateful aja nih warna si happy untungnya masih masuk. Itulah yang bikin gue cinta sama Joylab ini karena waktu itu saat mereka keluar mereka cuma punya 4 warna dan somehow gue bisa pakai 2 shade-nya. I mean at that moment gue tahu oh ya ini tinted moisturizer itu harusnya seperti ini, dimana satu warna mungkin bisa dipakai yang banyak skin tone. It's like lu regress gitu jadinya bagi gue. Warna yang sebenarnya paling cocok di gue itu warna Y02 Cheer ya, dan ini masih gue simpen dari tahun 2020. Oke. Setiap kali gue mau buang walaupun udah expired gue selalu ngerasa you know what, simpen aja dulu karena dia salah satu contoh skin tint yang shade-nya itu paling oke menurut gue, dimana dia nggak terlalu kuning, dia nggak high coverage, low coverage-nya oke, finish-nya indah, jadi masih selalu gue simpen. Dan I was right, oke, karena saat gue cari lagi yang baru gak bisa gue dapatkan kemana-mana. Ini bakal gue tunjukin aja swatch-nya di tangan gue untuk warna Cheer, oke, it's a beautiful shade, it's almost peachy, ya kayak gak terlalu kuning, gak terlalu pink, ini tuh cocok banget di gue. Warna Cheer ini cocok banget di gue. Gue udah cari kemana-mana, gue cari pre-love-nya nggak ada yang jual karena sudah hilang. It's a beautiful tinted moisturizer yang kalau misalnya dia shade-nya let's say ada 10, ada 8 mungkin bisa gue taruh jadi peringkat 1. But sayangnya sekarang cuma ada 2, oke. Kalau shade lu masih dimasuk shade happy atau enggak warna shade satu lagi yang lebih terangnya, bisa lah gue rekomendasikan buat lu pada ya. In fact sebenarnya kalau lu pengen banget nih, kalau pengen banget shade lu mirip sama gue masih bisa sih pakai yang happy tipis-tipis aja. Gue punya perasaan sekarang mereka emang cuma sediain 2 warna doang karena kalau misalnya lihat dari packagingnya yang dulu ini tuh ada shade-nya di sini sekarang udah nggak ada. Dengan sedih bisa gue rekomendasikan untuk kualitasnya ya, walaupun shade-nya untuk kulit lebih gelap pada gue tidak ada, kita tidak bisa pakai ya. Tapi kalau pengen pakai kulit lebih terang pada gue, bagus. Dengan berat hati gue bilang kalau emang produk ini bagus cuy. Lu tahu gak sih rasanya dimana kayak tidak rela gitu loh. Kayak gue gak rela, kenapa kemarin-kemarin gue bisa pakai, sekarang gue gak bisa pakai lagi. Joylab, kamu mengecewakan saya ya. Lu buat produk sebagus ini, lu at least udah kasih shade gue sama shade sama matang lebih gelap yang bisa sebenarnya lu bisa improve sebelumnya, tapi lu malah kita berantem aja sekarang deh. Kesel gue. Oh, so ini udah 1, 2, 3 tinted moisturizer gue omongin di video ini so far. Sekarang menuju yang keempat. My friends, can you please boleh minta tolong untuk like video ini gak? I know gue biasa gak minta lu pada untuk like video gue. Terserah lu pada aja ya, aku tidak mau memaksakan. Untuk nge-review tinted moisturizer ini gue berasa gue berkorban banyak. Karena gue udah berkorban banyak untuk tinted moisturizer ini. Dan tinted moisturizer yang bakal gue omongin selanjutnya adalah dari Maybelline Fit Me Fresh Tint. Oke? Ini adalah tinted moisturizer yang paling sering lu request ke gue, lu sering tanya shade gue yang mana. Oke, gue pengen bilang kalau shade gue itu 07 dan 06 ya, gue punya dua-duanya. Kayaknya 2 shade ini adalah 2 shade tergelap yang mereka punya di Indonesia, dan nomor 06, 07 ini masuk di kulit gue. Oke, 07 nggak kegelapan, 07 nggak keterangan. So by its foundation, it's an actual tinted moisturizer. Oke, yang gue bilang dimana, oh ya gue nggak perlu merasa kesusahan untuk pilih warna gue yang mana gitu loh, karena 06 dan 07 ini dua-duanya masuk di kulit gue. Jadi by its foundation, it's a true tinted moisturizer di mana gue nggak perlu bingung untuk pilih shade yang paling pas di gue yang mana, 07, 06 bisa gue pakai. SPF-nya ada 50, lumayan tinggi, vitamin C infused, alright. Jadi again skincare, fresh tint, dan sama seperti produk-produk Fit Me lainnya, matte finish juga. Finishnya bagus gak? Yes, gue suka finishnya. Kelihatan di muka gue bagus gak? Yes. Tahan lama gak? Yes. Tidak ada yang salah dengan performanya. Dan alasannya kenapa gue merasa terbebani banget sama si fresh tint ini adalah bikin gue jerawatan, dan jerawatannya itu bukan jerawatan yang kecil-kecil imut ya, gampang hilangnya, enggak. Jerawat gede, oke? Lu bisa lihat ini salah satunya. Kemarin udah di sini gede banget, berminggu-minggu, 2 minggu nggak hilang. Itulah makanya gue bilang apa, makeup jangan digabungin skincare, karena it's like yes I love vitamin C, tapi nggak semua vitamin C bisa gue pakai. Gue nggak tahu apa lagi dalam sini ya. Jadi please jangan gabungin skincare dan makeup.
Aku nggak cocok skincare-nya, aku cocok makeupnya gimana dong? Yang membuat gue merasa terbebani adalah karena sebenarnya gue udah tahu dari awal-awal gue coba, awal tahun ini gue coba dia. Oh ya ini nggak cocok buat gue, bikin gue jerawatan. Gue sempat buat reelsnya harus gue hapus lagi karena gue nggak mau lu keracunan juga. Like let's say mungkin selama ini skincare lu sama juga kayak gue, you know lah tipe-tipe kulit mirip walaupun pasti akan berbeda. Tapi ya gitulah in general kalau misalnya jadi gue referensi, gue nggak mau lu mengalami hal yang sama kayak gue, dimana gue bilang oh ya ini bagus banget performanya tapi akhirnya bikin jerawatan for what? Aku tidak punya masalah dengan performanya, tapi dia tidak cocok, sayang. Aku sedih karena aku suka sama performanya di mana dia matte finish, cocok banget untuk kulit oily gue. Gue suka sama Fit Me Foundation. Fit Me Foundation tidak ada masalah juga, nggak bikin gue jerawatan. Fit Me Press Powder ini by the way powder kesukaan gue ya tahun ini udah hampir habis, lalu gue bawa kemana-mana. Lu lihat packaging seperti ini, please. Tolong kembalikan packaging seperti ini lagi ya. Ini membantu gue banget, kacanya gede dan tempat sponsnya di sini. Jadi gue tahu nggak bakal hilang-hilang, gue nggak bakal lupa. Gue bakal tunjukin ini kelihatannya gimana nih muka gue ya. Bagus nggak? Bagus. Garis besarnya adalah aku sedih, ini bagus tapi aku tidak cocok. Bikin aku jerawatan. So untuk tinted moisturizer yang bakal gue ngomongin secara detail, sekarang tinggal sisa 2 ya, Makeover dan Rose All Day. Tapi sebelum lanjut untuk ngomongin 2 produk ini, gue pengen jelasin lagi soal Rare Beauty ya. Rare Beauty enaknya adalah apa? Oh ada 20 shade di Sephora harga 800.000. Ini bagus sih ya. Untuk lu pada yang punya kulit kering kayaknya lu bakal lebih suka karena emang moisturizing banget efeknya. Apalagi dengan 800.000 harapan lu adalah of course lu dapet shade yang match. Ini gue ambil shade 30N, agak sedikit keterangan tapi masih bisa gue pakai. Gue suka banget sih finishnya cuy, kayak bener-bener natural glow, beneran moisturizing dan juga kasih warna ke kulit gue. Sayangnya adalah ini tuh gampang banget hilang di kulit gue ya, karena mungkin kulit gue oily jadi dia gampang meleles. I will not recommend buat lu pada yang kulitnya oily, mungkin lebih cari yang finishnya matte. So far kayaknya mereka cuma punya tinted moisturizer finish seperti ini doang ya, dan mungkin emang tujuan mereka adalah untuk mencapai that glass skin look. Seperti yang lu tahu untuk glass skin kulit oily, secara produk gak usah dicari gitu. Maksud gue apa adalah ya udah lu pakai produk matte aja, ntar lu bakal dapat glass skin go throughout the day. Itu dia untuk Rare Beauty, not really oily skin friendly tapi bagus hasilnya, oke? Beneran glowing dan tambah lagi 20 shade di Sephora, bagus, bisa dapet lah warna yang cocok buat lu. Tinted moisturizer selanjutnya yang gue punya di sini adalah Makeover Power Skin Radiant Tinted Moisturizer. Ini tuh udah lama keluarnya cuy, tahun 2019 harusnya, tapi pada masa itu gue masih kayak apa namanya, masih lebih suka makeup yang full coverage, jadi gue tahu tinted moisturizer definitely not for me. Tapi kan sekarang aku sudah makin tua, sudah makin natural. Kita itu selalu berada di tempat dimana kita seharusnya berada, oke? Kalau mungkin tahun 2019 gue nggak suka sama produk-produk yang natural seperti ini karena memang lip ini harusnya makeup full coverage dulu baru akhirnya menuju natural nanti setelah udah makin menua. Kamu ngerti kan? Sama kayak packaging mereka si Power Stay ini sih, tapi kan Power Stay sekarang udah berubah ya. Power Stay yang foundation sekarang udah berubah nih. Nggak tahu apakah Power Skin bakal diubah juga, tapi yang jelas of course ini lebih kokoh. Ini masih packaging yang lama dimana tutupnya lumayan gampang retak. Salah satu finish yang paling berasa kayak gue nggak pakai apa-apaan, oke, tapi somehow wajah gue warnanya rata. Finishnya nggak terlalu moisturizing, nggak terlalu glowy, natural. Setiap kali gue ngomongin si sunscreennya Azarin itu dimana gue berasa kayak nggak pakai sunscreen gitu, kayak gue pakai moisturizer yang beneran dibuat untuk kulit oily. Rasanya seperti itu, tapi sama warna wajah gue itu bagus, beautiful. Shade yang gue pakai adalah of course shade medium beige. Kayaknya mereka cuma punya warna 10, 20, 30, 40. Sekarang I would say mungkin agak sedikit kuning, tapi tidak terlalu gimana-gimana banget sih kuningnya, kayak nggak belang sekali ya. Frizz-nya low, pas. Cakep banget ini hasilnya di kulit gue. Aku cinta banget. Ini kalau lo gabungin sama bedaknya, tahan lama. Like Makeover kan punya kategori ya. Oh ada Hydra Stay buat kalian yang kulitnya dry. Habis itu ada Power Skin dimana termasuk skincare serumnya itu hyaluronic acid, which I like too by the way ya. Back then gue inget dulu gue suka banget. Dan setelah itu ada Power Stay dimana oh ya yang matte ini nih. Dimana oh ya untuk kayak kalian kulitnya oily skin, buat natural girlies. Jadi buat lu pada yang gak terlalu suka makeupan tebel tapi pengen warna wajah lu kulitnya lebih rata gitu kelihatannya, you will like this one. Paling natural dari antara semua yang gue coba di sini. Dia tahan lama in a sense dimana kalau semakin menghilang itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi throughout the day semakin natural. Gak belang-beling. Belang-beling is that a word? Belang-beling, gak berasa belang-beling. Indah banget si Power Skin ini gitu loh. Natural banget. Kayak berapa? 140 ribuan gitu ya. 140 ribuan gitu. Dan kalau ini shade-nya sama kayak Power Stay, perfection. Oke, gue bisa bilang itu sempurna
sempurna. Masalahnya masih ada 4 shade sekarang. Kalau shade-nya nih sama kayak Power Stay, gue bisa bilang ini produk sempurna. Oke, lu semua yang berusaha buat tinted moisturizer gak usah maju karena pemenangnya dia. Gue harap dengan banyaknya minat untuk orang-orang pakai tinted moisturizer makeover bisa nambahin shade buat si Power Skin ini, karena gue mau lu coba. Oke, lu coba dan lu kasih tahu gue apakah ini bagus atau enggak. Harapan gue dan gue yakin bagus pasti. Speaking about shade range lagi ya, karena ini adalah topik yang sangatlah besar di video ini. Karena kebanyakan nilai minus dari semua produk yang gue omongin itu adalah karena shade range-nya nggak bisa gue pakai gitu loh. It's like maksud gue adalah gue nggak bisa pakai satu warna aja gitu loh. You know lah, Sika, Sari Ayu, abis itu Joy Lab. With that said, untuk tinted moisturizer ini yang punya shade paling banyak dengan harga masih di bawah 12.000. You know which one I'm talking about? Rose All Day, the realest lightweight skin tint. Tinted moisturizer ini adalah alasan gue ngebuat video ini sekarang, dimana gue akhirnya pengen nyobain tinted moisturizer lainnya, pengen lihat apakah dia bisa sebagus si Rose All Day ini. Yang ngebuat Rose All Day ini menang adalah of course pertama shade range-nya. For me, oke, ada 10 dari local brand dengan harga 160.000, 140.000. Amazing, I applaud them for that. Itu adalah satu hal yang patut gue puji banget. And technically untuk kulit gue bisa pakai 3 shade yang berbeda. Oke, gue bisa pakai warna warm beige, gue bisa pakai warna honey, dan gue bisa pakai warna sand. Preferably sebenarnya gue lebih suka pakai warna sand. Gue merasa si honey ini undertone-nya masih agak terlalu pink buat gue ya. It's neutral tapi lebih neutral, masih lumayan pink lah. Agak berbeda sebenarnya sama cushionnya sih. Cushionnya lebih oke di gue. Sedangkan ini sand. Oke, si sand ini jauh lebih kuning, jadi for me yang punya peachy undertone masih lebih masuk ke dia dibanding yang honey. Itu dia referensi, kalau lu butuh referensi banget, gue lebih suka pakai shade yang sand. Velvet finish, you know lah, I've talk about this. Gue kalau misalnya pengen lihat review lebih lengkapnya ada di video gue yang sebelumnya. It's matte lah, velvet itu bisa kita bilang borderline matte, tapi ada sedikit shiny effect, bukan glow effect. Low medium coverage, kalau pengen pakai medium coverage bisa juga, tapi personally lebih ke low. Tahan lama banget throughout the day, makin indah, natural finish, ringan. Suka banget gue. It's like dari kemarin gue nggak bisa berhenti rekomendasiin ke lu pada si Rose All Day Skin Tint ini ya, karena gue suka banget. Kayak bisa gue pakai hampir tiap hari cuy. However, sayangnya ini itu nggak bisa gue pakai kalau gue pakai base yang matte. Especially kalau gue pakai sunscreen yang matte. You know si Anessa atau enggak let's say mineral sunscreen kurang bagus. I assume mungkin karena velvet finishnya makanya ngebuat ini nggak terlalu bagus kelihatannya kalau lu taruh di atas base yang matte, yang kering. Tapi dia akan kelihatan beautiful banget dan tetap tahan lama kalau lu pakai di atas base yang lebih moisturizing, lebih glowy. Let's say chemical sunscreen aman, mineral sunscreen not really. Hybrid sunscreen yang lebih menuju ke matte tidak aman, hybrid sunscreen menuju ke glowing atau nggak moisturizing aman. Jadi itu paling rekomendasi gue selama ini lu punya sunscreen yang nggak terlalu suka lu pakai karena terlalu berminyak, coba lu tiba ini deh. Karena somehow lebih tahan lama gitu, kayak dia lebih menempel ke base yang sticky, glowy, tacky, moisturizing. Jadi selain dari kekurangannya itu tidak ada lagi yang bisa kasih gue alasan kenapa gue gak mau merekomendasikannya ke lu pada ya. Tinggal pakai base yang agak-agak lengket-lengket dan glowing aja gitu loh. Dan gak akan ngebuat base lu itu gak tahan lama kok, janji gue. Well, at least coba lah. At least pengalaman gue seperti itu. Gue gak mau terlalu kayak gimana sih, kayak lu harus dengerin gue segala-galanya. Yes you do. Gak. Ngapain gue nyobain di sini kalau akhirnya lu tidak mendengarkan rekomendasi gue? Beberapa orang punya masalah dengan packagingnya yang gampang bocor. Gue somehow nggak merasa seperti itu ya, walaupun ini gue pakai tiap hari. Jadi mungkin saat gue beli ini udah di upgrade packagingnya. Please let me know apakah yang lu punya sekarang packagingnya jauh lebih bagus dibanding yang dulu. Tapi ya itu dia review gue untuk Rose All Day Realist Lightweight Skin Tint. I love this, highly recommend. Suka banget. 7 tinted moisturizer gue review di video ini ya, dari Sari Ayu sampai ke Rose All Day. Kalau tonton video ini secara lengkap, I feel like it's obvious yang mana yang gue sangat-sangatlah rekomendasikan. I really want to rekomendasi si Joy Lab ini Moisture Tint, tapi kayak shade Happy sama Joy aja yang bisa lo dapatkan. Poin yang paling gue suka dari semua tinted moisturizer yang gue omongin ini adalah dari si Makeover Power Skin Radiant Tinted Moisturizer dan juga Rose All Day Realist Lightweight Skin
10. Ini dia 2 tinted moisturizer yang sangat-sangatlah masuk ke standar gue ya untuk kulit oily, banyak bekas jerawat dan juga gampang keringetan gitu ya. Berasa ringan lah ya, sesuai dengan kegunaan tinted moisturizer itu apa, dimana biar gue bisa pakai produk complexion tapi nggak berasa kayak pakai foundation. Oh, and I forgot to mention this, untuk semua tinted moisturizer yang gue pakai di video ini itu selalu gue temani dengan bedaknya Something yang human ini. Basically it's under control, oke, dua-duanya nggak terlalu jauh beda, dan juga makeover powder, oke, powder foundation gue pakai di area luar wajah gue aja untuk memberikan sedikit coverage lah. 2 bedak ini somehow membantu untuk membuat tinted moisturizer ini jauh lebih tahan lama, but that's why I wear this, oke, karena ini 2 bedak kepercayaan gue. Kalau kalian pengen lihat review lengkap untuk si bedaknya human ini nggak? Gue jarang banget ngebuat review bedak. I feel like maybe I can. Biar lu pada tuh bisa kembali lagi ke channel gue dan tahu, oh, bedak tabur kesukaan lip nih mana selain Revlon, which I know I use dari tahun 2019 and it's still good. Tapi si Revlon itu sudah lumayan tergantikan sama bedaknya Something karena warnanya jauh lebih oke, lebih tahan lama di kulit gue. Oke, so that's the review. Oh, sebentar, Studio Tropic baru keluarin si Dream Setter Satin ini, gue pakai deh karena kayak berasa terlalu matte deh. Jadi thank you so much for watching. Muka gue basah banget. Oke, so aduh, gue malas banget tungguin ini kering. Ya udah, thank you so much for watching. Gue harap video ini membantu. And as always, wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah.